Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan Aceh dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali ketemu lagi dengan saya Agustia di Bacrit Bapeda Bercerita. Dan apa kabar semuanya? Hari ini juga Tia udah nggak sendiri juga, udah selalu ditemenin nantinya dengan narasumber-narasumber yang keren banget yang memang Bacrit hadirkan untuk rekan pembangunan Aceh semuanya. Kita sambut dulu beliau yang tercantik hari ini di depan Tia. Assalamualaikum, selamat pagi Miss Darmayanti SE. Selamat pagi Tia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, terima kasih Miss ya udah ada di sini ya. Biasanya kan kita ngopinya di luar. Hari ini kita ngopinya di Bacrit aja. Wah, dengan senang hati pagi-pagi udah dapat mood booster nih. Oh, iya dong, udah ada sarapan tadi, kemudian juga ini udah ada teh, ada kopi, dan ini terima kasih untuk tim Bacrit, Om dan Tante Bacrit yang memang setiap harinya, setiap kali kita mau produksi selalu menghadirkan sesuatu yang menarik, yang enak, yang bisa memang bikin mood buster itu muncul lagi. Oke. Rekan tahu aja saya suka teh ya. Teh ya. Itu request berarti. Nggak request, makanya kaget gitu tahu aja. Kok cuma satu teh gitu tehnya? Kenapa? Cuma satu tehnya, berarti kayaknya ada memang udah request tadi ya, Tia pikirnya. Oke, rekan pembangunan, kita hadir di sini dengan Miss Darmayanti SE. Jadi beliau ini adalah Direktur Eksekutif MBA Academy ya. Dan nanti kita juga akan bahas tentang public speaking sebagai sarana penyampaian ide dan inovasi di era digital seperti sekarang ini. Di tahun 2024 kan, Miss. Jadi kita flashback dulu nih rekan pembangunan. Kalau Miss Yanti ini kita sering sapa beliau adalah seorang pengajar. Betul. Di kampus yang labelnya biru. Iya kan, benar. Kemudian juga ini sebagai pengajar ataupun pendidik di apa sih yang D3 PDPK ya kalau dulu. Sekarang apa sih, Miss? D3 sekretaris. Sekretaris. Anak sekretaris ya dulunya gitu. Kemudian ini rekan pembangunan Miss Darmayanti ini juga seorang professional trainer. Wah, ini ya Tia bacain dulu nih ya. Beliau ini sangat fokus sekali di dunia public speaking dan juga beberapa kerjaan yang lainnya, kayak ini menghandle sebuah IO ya. Kemudian banyak sekali proyek-proyek yang beliau isi, dan baru-baru ini juga nama beliau tuh happening banget ini, rekan pembangunan. Iya kan, Miss? Soalnya di mana-mana tuh ada flyer, Missnya muncul bakal bikin seminar. Terus kemudian apa ya, selain seminar, pelatihan-pelatihan public speaking, hospitality. Nah, jadi kan memang nama Miss Darmayanti ini udah nggak asing lagi sebenarnya gitu. Tapi rekan pembangunan, sebelum nanti kita bahas lagi tentang public speaking sebagai sarana penyampaian ide dan inovasi di era digitalisasi seperti ini, jangan lupa subscribe kita semuanya di akun media sosial Bapeda Aceh, di Facebook, di Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok. Miss, apa kabar, Miss? Baik, luar biasa. Diundang oleh Kak Tia itu jadi luar biasa. Iya, ini kesannya lo Tia nih kok duduk sama si Miss Yanti ini biasa-biasa aja gitu ya, nggak nervous ya. Iyalah, udah bestie kita ya, Miss ya. Pastinya. Iya, soalnya kita beberapa kali juga ini masuk dalam project kerja bareng ya. Oke, sama-sama jadi mentor, tapi memang beda banget sih vibes-nya. Wah, itu kan Kak Tia yang bilang. Enggak, jadi gini, Miss. Kemarin itu kan Tia ngisi public speaking di Hubika School itu kan. Ya, chat dulu nih cerita. Jadi si anak-anak itu sebagai mereka apa sih dibilangnya belajar di situ. Dia nanya itu, dulu sama Miss Yanti belajarnya kayak apa? Pasti dong merekanya kasih tahu dengan semangatnya. Yang Tia tangkap itu adalah Miss Yanti itu yang orangnya elegan, anggun sekali katanya kan. Pokoknya keibuan Miss Tia. Kalau Miss Tia gimana? Miss Tia mah kayak temen nih kalau lagi ngajar. Berbeda ya, tapi kita memang satu tujuan ya, Miss ya. Oke, Miss, pengen tahu dulu nih untuk apa ya, MBA Academy. Orang akan bertanya-tanya, MBA Academy itu apa sih? Monggo, silakan. Oke. Baik Kak Tia, terima kasih. MBA Academy itu adalah satu lembaga yang mengajarkan, atau itu di situ lembaganya itu kita membuat pelatihan-pelatihan. Itu kenapa latar belakangnya adalah ketika kita melihat bahwa
masyarakat atau pentingnya public speaking bagi Aceh gitu ya, bagi masyarakat Aceh gitu. MBA Academy ini berada di sebuah grup dari satu perusahaan gitu, namanya MBA Corporation. Jadi ada satu unit yaitu MBA Academy yang membidangi mengenai pelatihan dan fokus selama ini pada pelatihan public speaking dan juga pelatihan menulis gitu kan ya. Itu udah lama nggak sih di MBA Academy itu? Kalau MBA Academy belum lama, itu kita baru jalan dalam 2 tahun ini gitu. Oh, 2 tahun juga bukan waktu yang singkat kan? Iya, artinya kita mau fokus bahwa saya ingin sekali sama dengan pendiri atau foundernya MBA Academy itu ingin agar anak muda Aceh, siapapun itu, anak muda Aceh, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun yang kita harapkan mampu menguasai public speaking dengan baik. Dan itu semua nanti berujung pada Indonesia dan Aceh khususnya punya orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik, sehingga apapun yang disampaikan oleh mereka itu bisa dapat value atau arti atau pesan itu nyampe ke orang yang mendengarkan pesan tersebut. Oke. Miss, Aceh itu kan bisa dikatakan juga dari berbagai kabupaten kota banyak sekali gitu. Sebenarnya seberapa penting sih public speaking untuk seorang Miss Yanti dulu? Tahu nggak Tia, ini adalah mimpi saya. Jadi ketika saya masih bersekolah, itu di SMA katakanlah, saya sudah bermimpi bahwa suatu saat Aceh itu akan lebih baik komunikasinya. Maksudnya bukan tidak baik, tapi saya merasa bahwa kita itu memiliki satu budaya yang paling baik, itu budaya pemulia jame gitu ya kan. Artinya ketika kita memuliakan tamu, salah satunya adalah berkomunikasi dengan baik. Tapi kenapa ketika kita melihat saat itu, mungkin saya melihat jauh gitu ya. Contohnya saja misalnya waktu itu nanyain surat aja itu susah sekali, mau tahu bahwa surat itu kapan akan siapnya, bagaimana. Jadi informasi yang kita terima itu berbelit-belit. Miss, 25 tahun ya. 25 tahun Miss Yanti itu berkecimpung di dunia public speaking. Apa yang membedakan di 25 tahun yang lalu kemudian dengan di tahun 2024 ini? Eranya sudah berganti. Betul. Makin maju gitu. Dimana kita apa-apa sekarang udah digital. Dulu saat Miss Yanti memberikan pengajarannya lah gitu ke anak didik. Dulu gimana sih ribetnya kalau dibandingkan dengan sekarang, Miss? Ya, 25 tahun, ya lebih tepatnya hampir 28 tahun berkecimpung dalam dunia public speaking itu tidak langsung menjadi seorang pengajar. Jadi saya awali itu menjadi MC, kemudian menjadi moderator, begitu ya. Dan itu berlangsung lama sekali dari saya katakanlah mahasiswa itu dari semester 2 itu saya kuliah dulu namanya PDPK di USK atau Unsyah dulu atau Universitas Syakuala. Nah di situ saya memulai untuk menjadi MC dan segala macam. Dan memang ketika saat itu informasi yang kita terima itu masih sangat terbatas. Kita harus rajin baca buku gitu ya misalnya ya kan. Hanya buku yang membantu kita dan informasi-informasi dari TV misalnya. Nah jadi kalau sekarang gitu maksudnya, itu harus informasi itu sudah sangat gencar di mana-mana kita dapat. Nah sehingga selalu ada plus dan minusnya maksudnya. Sehingga satu memudahkan kita untuk mengambil banyak informasi atau referensi atau contoh-contoh. Tetapi ada kalanya bahwa informasi itu masuk dengan sesuatu hal yang saya tidak sampaikan bahwa itu tidak benar, tapi maksudnya adalah informasi itu masuk hampir tidak tersaring ya kalau menurut saya. Sesuatu yang kemudian dianggap heboh atau viral menjadi hal yang paling utama, mengesampingkan masalah itu tadi, etika komunikasinya atau komunikasinya. Itu yang saya lihat bahwa selalu ada plus minusnya, tapi yang plusnya yang harus kita kedepankan bahwa saat ini menjadi lebih mudah karena banyak referensi, banyak informasi, dan juga kita mudah juga bagi kita untuk melakukan
praktek-praktek public speaking dengan era digital ini gitu. Oke, berarti memang itu sangat mendukung sekali. Oh, ada iya, kemajuan. pasti. Tapi kalau untuk SDM-nya sendiri, Miss, orangnya yang kalau dulu mana sih yang lebih mudah menerima informasi itu yang dari kita? Zaman dulu pas sekarang? Saya rasa bagaimana kitanya. Kalau dulu itu orang akan sulit sekali tadi menganggap bahwa public speaking itu penting, maksud saya. Sulit nggak semudah sekarang. Kalau dulu itu waktu saya jadi MC atau gitu ya, MC moderator itu dianggap satu hal yang biasa, cuma ngomong-ngomong doang gitu. Nah, kalau begitu kenapa Anda tidak ngomong-ngomong saja? Oh, persoalan hanya karena Anda percaya diri, kalau gitu Anda aja gitu. Nah, kalau sekarang anak-anak muda sekarang mulai kritikal, maksudnya mulai cepat dengan hal-hal yang baru, kemudian merasa sekarang lebih membutuhkan hal itu karena banyak hal yang dilihatnya saat ini gitu kan. Nah, bagaimana proses penyampaian kita juga kadang-kadang harus mengikuti zaman. Kalau kita tidak bisa mengikuti zamannya mereka di sini, ya mereka anggap bahwa penyampaian itu tidak menarik sama sekali. Artinya ketika Anda menyampaikan benefit apa yang kami bisa dapatkan, sepertinya itu yang saya lihat sekarang. Kalau benefitnya apa sesuai dengan dunia kami, sesuai dengan eranya, itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan alhamdulillah juga semakin hari semakin berkembang penghargaan terhadap seseorang yang memiliki kemampuan public speaking. Kalau dulu bukan tidak, artinya dulu penting, tapi merasa itu bukan bagian hal yang sangat penting. Tapi kalau sekarang bisa saya katakan bahwa public speaking adalah salah satu life skill yang terpenting bagi kita. Ya, tapi tidak melupakan atau tidak mengesampingkan mengenai etika ya. Karena bagi saya atau genre saya kayak nyanyi ini, kalau saya ngajarin public speaking, saya tuh nggak boleh lepas dari etika gitu. Jadi nanti bicara tentang kearifan lokal. Jadi kalau Anda bicara di mana? Anda bicara di Aceh, maka lihat dulu bagaimana budaya Aceh, lihat dulu bagaimana anak-anak muda Aceh, lihat dulu bagaimana latar belakang Aceh. Kemudian baru Anda bicara. Kalau seperti itu, saya rasa orang Aceh itu akan mencintai Anda. Wih, keren. Jadi Miss, ini kan ada ketakutan dari anak-anak muda sekarang nih untuk bicara. Nggak mesti anak muda, mungkin juga ada sebagian dari orang yang sudah berumur lah begitu, 30 tahun ke atas. Aduh, nggak berani katanya, nggak berani public speaking. Udah pasti sering ya, disuruh maju ke depan aja nggak tahu mau ngomong apa. Betul. Sebenarnya kayak kita di Aceh ini kan ada yang namanya medok bahasa Aceh kalau ngomong tuh. Ada ngomong bahasa Aceh medilu, ada ngomongnya Aceh tok-tok. Sebenarnya kan itu jati diri kita nih, Miss. Betul. Tapi banyak yang nggak percaya diri sama kelebihan yang diberikan itu. Misalnya yang kayak ini Tia suka banget dengan orang-orang yang kalau ngomong tuh ada logat-logat Acehnya. Ya selamat pagi, itu kan sesuatu hal yang unik, tapi ini masih ditertawakan oleh banyak orang. Sebenarnya justru kita yang sendiri nih yang menghancurkan mental dia. Gimana sih menurut Miss untuk yang biar kamu tuh punya hal yang unik untuk dibangkitkan menjadi sesuatu yang baik lagi gitu, yang bervalue, gimana Miss? Makanya dari itu saya sampaikan, bagi saya ketika bicara public speaking, itu orang hanya berpikir bahwa pandai bicara. Oh, pandai bicara deh public speaking. Bagi saya tidak. Jadi public speaking bukan hanya pandai bicara, nanti larinya ke situ. Jadi punya rasa kenyamanan dengan diri sendiri, kemudian Anda akan bisa berbicara. Jadi ini saya buka contekannya Itu ada basicnya communication. Stephen Covey mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan komunikasi, itu kita harus menulis, mendengar, membaca, kemudian kita bicara. Jadi Kak Tia, saya suka seneng kalau ketika seseorang itu mau bicara, dia nulis dulu. Nulis apa yang mau dia ungkapin. Kemudian itu kan bagi orang-orang yang tidak pandai bicara, bukan. Tapi dia membuat satu konsep sehingga ketika dia bicara,
Kalau Katia mau ngomongin tentang sop kambing, kita nggak buru-buru sampai ke mana gitu. Ya udah, paling sop kambingnya itu manfaatnya apa, kandungannya apa, enak dimakan gimana. Jadi kita nggak bicara jauh dari situ. Apalagi Katia kalau ibu-ibu, saya nih perempuan, itu kan harus mengeluarkan 20.000 kata. Nah kebayang dong, kalau bicara nggak pakai konsep, itu 20 katanya bisa kemana-mana. Oke, tadi ngomongin tentang dia punya khas logat itu. Jadi kalau bagi saya dalam public speaking itu harus fasih. Bukan artinya menghilangkan logat, tapi fasih. Beda bagi saya. Kemudian pemilihan diksi atau kata. Masalahnya ada logat itu identitas, identitas diri. Silahkan kalau Anda mau dengan logat tersebut, hanya fasih saja. Contoh ya, misalnya, boleh. Sudah lama dia tidak duduk di sini. Itu kalau kita ngobrol. Kalau Katia mungkin sudah lama nggak diajak. Apa itu coba? Artinya kadang-kadang itu kalau kita bicara dengan orang Aceh, dengan orang yang maksudnya di luar Aceh, ketika ada kalimat sudah lama dia tidak duduk di sini, itu Katia artinya apa ya? Oh sudah lama dia tidak duduk di sini. Dia sudah lama tidak menetap di Aceh. Iya, itu. Jadi itu kan translate-nya dari bahasa Aceh. Okay. Sudah lama dia tidak tinggal di sini. Betul. Iya, tapi kita di sini menyampaikan dengan sudah lama dia tidak duduk di sini. Nah itu kan bukan kata tinggal diganti dengan kata duduk. Sudah lama dia tidak gitu. duduk. Kalau dari bahasa Indonesia sudah lama dia tidak duduk di sini. Duduk, udah lama Ki itu nggak duduk di sini gitu kan? Iya, jadi iya ya. itu kan translate-nya. Terus kalau ke pasar ngomongin apa? Ini ikannya baru atau lama? Ini ikan baru ya. Maka si penjual akan jawab, enggak, sudah lama dia di laut. Artinya kita ganti dengan ini ikannya segar. Ini ikan segar ya gitu. Oh iya ya. Iya benar. Saya suka hal-hal yang sederhana sih. Tia baru kepikiran, benar juga ya. Jadi kalau kita di Aceh aja ya nggak apa-apa, itu kan sama-sama saling tahu. Tapi kalau kita keluar, hal-hal seperti itu membingungkan orang lain. Seperti isi minyak di galon gitu ya. Iya benar, galon kita SPBU gitu ya. Ya waktu bilang ini istrinya di mana? Orang Aceh sering bilang perumoh. Iya kan? Kalau diartikan adalah orang yang punya rumah. Iya, benar. Iya, artinya memang kalau itu istilah. Makanya saya bilang bagaimana kita bisa berbicara dengan dalam bicara pada seseorang yang dari daerah mana gitu. Kalau di Aceh kan sebenarnya perempuan itu dimuliakan sekali ya kan. Perumoh itu artinya kalau urusan rumah itu urusannya perempuan. Istri, gitu. Jadi yang punya rumah lah begitu. Seneng ya. Jadi sebenarnya basic-basicnya itu yang memang orang sering melupakan, Miss. Iya. Padahal itu penting. Betul. Jadi saya di sini kalau saya membuka kelas atau pelatihan, saya nggak langsung misalnya identik, public speaking, kita belajar jadi MC, kita belajar jadi host, moderator, apapun itu tidak. Kalau itu ya nanti arahannya ke situ boleh. Tapi kalau bicara tentang bagaimana kita melatih bicara, maka dengan saya suka sekali dalam pelatihan itu melatih mengetahui ilmu komunikasi dulu. Jadi sehingga siapapun Anda, dimanapun Anda bisa menggunakannya dengan baik gitu. Jadi nanti kalau menjadi MC, ayo kita latihan MC, jadi moderator. Yang paling penting adalah Anda menjadi diri Anda sendiri, memiliki keunikan dari Anda sendiri, menyampaikan dengan baik, dan jangan terlalu banyak bicara, tapi bicaralah hal-hal yang memiliki arti. Satu lagi yang paling unik adalah bukan artinya kita tidak boleh mengerti ketika saya katakan bahwa kita sebaiknya santun, bukan. Kalaupun Anda mengeritik, Anda paham etikanya. Beda loh Katia, orang marah. Marah itu kan emosi yang harus dikeluarkan. Orang marah yang paham etika dengan orang marah yang meluap-luap atau mengeluarkan marahnya itu, nanti ujung-ujungnya kadang suka malu. Yes. Praktekin coba, Miss. Marah dengan etika itu kayak apa? Rekan pembangunan, ini kita kan pengen contoh yang realnya ya. Karena selama ini saat orang lagi marah, dia kan meluap-luap emosinya, betul. tanpa terkontrol gitu.
kita akan cari tahu nih kalau Miss Yanti marah dengan etika tuh kayak apa, Miss? Waduh. Ini memang saya belum sempurna, lagi sedang belajar juga. Tapi memang kalau mau marah itu, mau meluapkan kemarahan, berdiam diri dulu. Nah itu kan kalau ikut kelas saya ada tarik nafasnya, mengeluarkan nafasnya, begitu ya kan? Enggak 1 kali, tapi harus 3 kali. Gitu. Tarik nafasnya harus tahan di dalam perut. Ya, kemudian dikeluarkan dengan mulut pelan-pelan. Iya. Oke. Ini saya praktek loh Rakan. Lalu. Nah, lalu setelah itu kalau marah tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh sambil minum, Miss, ya. Biar kita relax lagi ya. Kita masih punya waktu banyak nih. Jadi Miss, menarik sekali nih. Pembahasan ternyata marah itu juga dalam bentuk komunikasi. Iya, betul. Bagaimana cara kita meluapkan amarah tapi dengan beretika. Iya. Kritik juga dengan etika gitu. Tapi kan banyak itu, Miss, orang-orang kita kalau udah marah tuh nggak punya etika, Miss. Saya nggak bilang begitu. Artinya ya itu tadi, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan. Oke. Karena itulah kita buka kelas-kelas. Miss, kasih contoh, Miss, beneran nih. Karena Tia sendiri juga, apakah di rumah juga waktu komunikasi dengan anak, saat marah ibu-ibu Indonesia itu kan berbeda dengan ibu-ibu Nikita Willy kan? Iya, karena beban hidup ya. Beban hidup. Insya Allah. Nikita Willy yang no, thank you lah kita nyan kan? Itu gimana, Miss? Saya membiasakan untuk menahan marah saya dengan zikir. Ya wajarlah punya anak yang sudah remaja atau menjelang dewasa, dia akan merasa bahwa hal-hal yang dia sudah mulai paham, dia sudah mulai mengerti, dia sudah mulai pingin mengambil keputusan begitu. Dia juga merasa capek dan lelah. Iya. Sementara si ibu merasa bahwa yang capek dan lelah itu hanya saya, ibunya, begitu ya kan? Jadi misalnya kalau saya perintahkan anak saya, itu juga akhirnya ke karakter gitu. Perempuan dan laki-laki ketika saya memerintahkan anak saya satu hal, dia akan melakukannya. 2-3 hal, karena kita menganggap bahwa dia sudah melakukannya. 2-3 hal dia akan banting pintu. Oke. Maksudnya akan sudah bunda gitu, tunggu dulu, capek dan segala macam, atau ada hal-hal yang lain. Ketika dia menutup pintu kamarnya, sebagai seorang ibu, saya bisa saja mengetuk pintu kamarnya kemudian bilang, aku ibumu yang sudah bisa begitu yang sudah mengandung. Panjang lah gitu ayat-ayatnya ya. Ayat-ayat itu keluar. Tapi kemudian saya balik kanan atau saya sedang melakukan aktivitas apa, saya berbalik kemudian berzikir, saya katakan pada Allah, saya ridho, mungkin anak saya sedang capek saat itu. Wes, keren. Jadi langsung astagfirullah. Dan memang zikir itu sangat menenangkan. Nanti saya melakukan komunikasi yang verbal kan, ada tulisan dan ucapan dan non verbal dan non verbal. Jadi saya nggak melulu dengan harus komunikasi yang ucapan, maksudnya yang lisan. Kadang saya memujinya melalui tulisan, melalui status WA atau melalui apapun. Jadi ketika dia baca, dia akan kirim love-nya ke saya. Melting lah dia ceritanya. Jadi artinya ketika marah pun, kalau marah sekali, saya akan tetap dengan bahasa Indonesia yang baik. Contoh kecil begini, Kak Tia. Kalau bilang oke, itu dalam keluarga kita tidak boleh, tapi jangan, kalau bisa jangan bilang oke. Jadi kalau ada grup, misalnya grup keluarga kita yang kecil, ada instruksi atau ada perintah apapun, jangan bilang oke, tapi bilangnya baik. Masa sepele itu? Terus tahu nggak, Kak Tia, kalau teman-teman anak saya kumpul, saya tuh suka nyajiin makanan, ngobrol, apapun oke. Tapi ketika ada satu orang yang bilang, maaf ya, saya ya, karena bagi saya itu bukan penggunaan bahasa Indonesia, ke udah gitu. Betul. Itu langsung saya berdeham di kamar. Jadi kata anak saya, ada bunda jangan bilang ke. Kamu. Jadi harus dengan kamu. Walaupun kamu itu suka menggigit dinding-dinding kita, ya kan? Apa dinding? Dia nggak tahu pastinya. Siapa sebutannya untuk rekan-rekan? Apa tuh?
Yang nonton kita sekarang Miss, oh ada Kak Kiki gitu. bukan yang nonton kita, sebutannya apa? Rakan pembangunan. Rakan pembangunan itu kalau katanya nggak tahu kalau kamu itu yang suka ngegigit dinding-dinding yang dari kayu. Baik, oh rayap. Bahasa Acehnya kamu. Oke, ya Allah, Nah kalau benar-benar. jok ini bukan sama orang Aceh, garing. Iya bener sih. Iya. Ya karena tim bukan orang Aceh asli ya. Untung ada tim-tim di sini yang orang Aceh, langsung nyambung. Nah itu juga pemilihan dari, ya itu tadi cara kita jokes atau melempar humor, kita juga harus tahu ini siapa audionya. Oh gitu. Iya, itu tadi Baik. marah dengan menahan diri, kemudian mencari bahasa yang baik. Baik juga. Kemudian kalau memang harus diungkapkan, marah itu harus diungkapkan. Malah saya sering bilang kok, bukan dengan anak-anak, pasangan atau yang sudah dekat ya, rekan kerja yang sangat dekat itu, kalau saya marah saya bilang saya marah. Oke. Bagi saya itu sangat elegan, bukan artinya kamu nggak ngerti ya gini di setiap hari kerja gini, kapan sih kamu ngerti, bukan, tapi saya cukup bilang saya marah dengan kondisi yang sekarang ini. Saya kecewa. Ya, saya kecewa dan saya marah. Mungkin karena ekspektasi saya kepada kamu terlalu tinggi. Okay. Kapan saya akan bicara marahnya? Kasih saya waktu 1-2 hari atau setelah pekerjaan ini selesai, kita akan bincang-bincang kenapa hal itu bisa buat saya marah. Jadi memang butuh waktu untuk yang mencerna itu dulu. Okay. Apalagi profesional, kalau masalah kerja lagi marah, ya marah-marah, kerja lanjut dong. Iya, benar-benar. Sampai kontrak itu berakhir. Iya. Kemudian baru ada perencanaan baru. Keren sih public speaking ini ya, Miss ya. Kalau dibuka itu bakal panjang lebar gitu. Mbak Tia tahu nggak bahwa sekarang public speaking tuh anak-anak itu malah kok dicari. Kenapa? Ya orang tuanya berpikir bahwa anaknya harus lebih hebat. Tapi kadang-kadang orang tuanya lupa. Makanya kalau saya buat kelas, anaknya belajar, emaknya atau ayahnya ikut juga dong. Iyalah. Iya. Gimana kita mau maksa anak? Dengan si anak sudah dapat bahwa marah harus dengan bahasa Indonesia yang baik. Oh kalau sikapnya santun begini, anak boleh mengeluarkan pendapat. Anak boleh diskusi dan nanti orang tuanya akan sama-sama mencari jalan diskusinya. Ada saling memaafkan. Begitu dia pulang, dia akan menemukan vibes yang berbeda. Kenapa? Ya karena si ibunya ikut juga. Kalau ikut ya alhamdulillah kan tadi. Nah kalau nggak ikut gimana? Dipaksakan sesuatu kepada anak, lingkungan di rumah tidak mendukung. Nah itu menjadi sulit. Nah maka di setiap pelatihan saya, di setiap apapun yang saya fokuskan adalah pada kelebihan Anda, keunikan Anda. Jadi bagi saya ketika mindset kita berpikir tentang kelebihan kita, dia akan terus, jadi energi kita terus mencari sesuatu yang lebih pada diri kita. Iya. Tapi ketika kita berpikir pada kekurangan kita ataupun pada apa sih bahasa sekarang insecure ya. Karena melihat orangnya lebih dari kita, sehingga kita lupa ingin menampilkan apa yang ada pada diri kita, mempresentasikan diri kita, yaitu tadi dengan komunikasi yang verbal, non verbal, sehingga kita gerakan tubuh kita itu menjadi juga komunikasi bagi orang lain. Iya, betul. Senyumnya Kak Tia di kamera juga memancing kerinduan pada orang lain. Alamak, ada aja ya Miss nih, bikin malu aja. Miss, by the way kan terakhir nih Miss, Tia sudah sering ikut dengan Miss gitu kan, tapi Alhamdulillah. Tapi jujur ya Miss ya. Ini terakhir nih, karena juga kita udah di penghujung program. Waduh, kok saya deg-degan ya, karena udah jujur ini kayaknya dari hati yang paling dalam. Iya dong. Setiap orang tuh kan pasti bertanya, ngapain sih ikut seminar itu? Ngapain ikut pelatihan itu? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Bahkan juga ada yang komentar, kenapa sih anak-anak diajarin? Gitu. Iya. Orang-orang yang nggak ngerti. Tapi kemarin itu kan Tia juga ikut kelas Miss Yanti dengan anak. Oke. Yang sebenarnya ya Miss, kita orang tua bekerja dari pagi itu sampai malam kadang, nggak jumpa dengan anak. Iya. Singkat cerita, kita nggak tahu maunya anak apa. Tapi di kelasnya Miss Yanti ini, Rakan Pembangunan, ada namanya komunikasi verbal dan juga non verbal. Waktu itu saya nggak expect Miss akan putarkan sebuah lagu, kemudian hadap-hadapan dengan anak. Tanpa berbicara sepatah kata pun, itu si anak yang langsung meluk mamanya. Dan anak bilang, Mama terima kasih. Padahal kalau kita pikir, Mama belum bisa ngasih apa-apa loh nak. Tapi
Apa sih Miss tujuan Miss melakukan hal tersebut di ending dari pelatihan tersebut? Ya, karena berbicara atau memberikan pesan tidak harus selalu dengan berbicara. Terkadang ketika kita bicara, salah sedikit intonasi akan memberikan pengertian yang berbeda kepada yang mendengarkannya. Oke. Tapi ketika itu diberikan nuansa yang tadi nonverbal, ketika digenggam tangannya dengan erat, ketika tatapan matanya ada, itu tatapan mata itu gak bisa bohong Katia. Itu kejujuran. Jadi genggaman tangan itu adalah penguatan, tatapan mata itu adalah kebahagiaan atau rasa emosi yang ingin disampaikan. Nah, lebih luar biasa lagi ketika bisa menyampaikan kalimat-kalimat dengan baik, itu lengkaplah pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Keren sekali. Enggak semua itu anak-anak bisa meluk dan mengeluarkan air mata. Iya, saya karena nangis loh, Miss. dikatain lebay atau di rumah nggak pernah dapat pelukan. Iya. Jadi ketika dibilang peluk, ketika anak memeluk, dan peluknya juga jangan dari samping kan saya selalu bilang. Kenapa? Heart to heart. Oh iya, ada bonding. Denyut jantung yang menyatu gitu. Tapi nangis loh Miss semuanya yang datang waktu itu ya. Kak Kiki juga nangis. Sedih, haru, bahagia. Ternyata sampai rumah kan dia nanya tuh sama anak, Mbak kenapa nangis gitu kan. Karena dia nggak ngomong, cuma bilang makasih ya mama. Dan dia bilang gini, ngomong ya boleh ini sebagai review juga ya. Anak itu ngomong gini, mama yang kuat ya ngelawan rasa sakit itu. Padahal kita tuh nggak pernah bilang bahwasanya mamanya sakit ini, ini. Tapi dengan anak ngelihat mamanya masuk rumah sakit gitu, akhirnya baru terucap, mama semangat terus ya ngelawan sakitnya ya. Dan pasti juga ini para ibu-ibu, orang tua yang datang di hari pelatihan waktu itu dengan Miss Yanti, kelasnya Miss Yanti. Itu kayak memang kita ngerasa vibes yang sangat bahagia sekali. Antara guru dan juga siswa, satu guru dan dikelilingi sama siswa-siswanya, mereka juga bisa mengungkapkan rasa cinta yang sama, walaupun bukan orang kandungnya gitu, orang tua kandungnya. Kantung bahagia kita harus penuh dulu Katia. Betul sih. Ketika kita bahagia, kantung bahagia kita penuh, kita akan mudah untuk mengeluarkan kebahagiaan lain pada sekitar kita. Tapi kalau kantung kebahagiaan kita nggak penuh, kita akan sibuk untuk memenuhi kantung kebahagiaan itu. Tapi bagaimana memenuhkan kantung bahagia itu? Dengan ikhlas, niat yang tulus. Karena kebahagiaan itu ya kita yang ciptakan, dan kemudian kita meminta orang-orang di sekitar kita untuk memberikannya kepada kita. Jangan malu untuk minta Katia, minta dipeluk, minta disayang, karena itu memang satu hal yang perlu. Dan kalau tidak dapat, maka ciptakan kebahagiaan lain dengan memberikan banyak hal yang lain. Seperti yang tadi di awal, bahwa saya sampaikan Katia, kita bahas yang lain yuk. Kenapa? Nanti hati saya berguncang ketika Katia ingin membahas mengenai empati Katia dengan para penderita kanker. Gitu. Itu adalah bagian dari mewujudkan kekuatan dan kebahagiaan bersama orang lain. Miss, terima kasih ya. Ini kan obrolan kita hari ini memang santai, tapi memang kena. Kita udah ngomongin public speaking, kemudian kenapa itu penting sekali, bahkan dari bahasa komunikasi verbal dan juga non-verbal itu juga tersampaikan. Dan juga rekan pembangunan nanti ikuti beberapa pelatihan dan juga kelas yang bakal diadakan oleh Miss Yanti ke depannya nanti. Pokoknya pantengin terus Instagramnya ya. Di mana Miss? Di MBA Academy. Di MBA Academy. Well, terima kasih sekali lagi Miss Yanti udah datang di sini. Kita ngopinya belum habis. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan rekan pembangunan, terima kasih banyak juga udah sama-sama di sini. Saksikan terus pokoknya konten-konten menarik dari Bapak Da Bercerita Bacerit dengan Om dan Tante. Bahasa kami panggilannya. Dan juga narasumber yang keren-keren di bidangnya. Jangan lupa ya, ikuti kita di media sosial Bapak Da Aceh, di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok. Dan terakhir, Miss, terima kasih sekali lagi apa? Mungkin sedikit ya. Boleh. Mari kita jadikan Aceh santun gitu ya kan, beretika. Dan ketika pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang santun, beretika, tegas pastinya, maka memberikan solusi dengan yang baik dan mengayomi, wah indah sekali kita menjadi masyarakat
Aceh ya. Oke, keren. Asalkan kita bisa saling bersinergi Ya, untuk betul. kebaikan ya. Iya. Well, sekian ya Miss ya. Hati-hati nanti pulangnya mau saya antar. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.